Kita lanjutkan untuk pertemuan pada malam hari ini. Seperti biasa, ya kita mulai dari nomor satu dulu. Bilangan dan pecahan jika X ditambah Y ditambah Z sama dengan 75, maka J ditambah T ditambah A sama dengan berapa? Kalau menemukan soal seperti ini, ada gambaran? Biasanya ya. Gimana? Ada gambaran nggak? Biasanya seperti ini tuh kayak merujuk ke urutan abjadnya. Urutan abjad X itu ke berapa, Y ke berapa, Z ke berapa. Apakah ketika dijumlahkan itu hasilnya 75? Ya, cek. Kalau abjad itu A sampai Z itu ada berapa abjad? Kita ya, berapa? Berapa? Coba cek kalau itu. Dua Biasanya seperti puluh 20, enam 6. Ya, 26. Nah, ya udah berarti kan karena Z abjadnya terakhir, maka ketika X dua puluh ditambah lima Z itu ini 26, 25, 24 ya. Kalau dijumlahkan kan ini dilihat ini ambil satu ya, ambil satu taruh sini kan jadi 25-nya ada 3, betul 75. Nah, berarti di sini juga seperti itu urut abjad. J urutan keberapa? itu 10 Habis itu plus T plus A 10 T itu keberapa? T tahu lah. T itu 20. Oh ya, info. Pokoknya kalau em, saya itu biasanya J itu 10, O itu 15, T 20. Itu biasanya sering muncul kayak gini karena itu kan pas ya, apa perhitungannya pas gitu. Terus habis itu A-nya berarti satu. Ketika dijumlahkan total 30. Satu. Satu Nah, ada pertanyaan? ada. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nanti kalau menemukan kasus seperti ini, coba kaitkan sama urutan chatnya. Selanjutnya, nomor 2. Jika P dioperasikan dengan Q sama dengan P dikurangi Q kuadrat, maka nilai dari 2 dioperasikan dengan dalam kurung 3, dioperasikan dengan dalam kurung 5, dioperasikan dengan satu itu nilainya berapa? Bisa ini dicoba. Jadi nanti kalau bentuk operasi seperti itu akan diselesaikan dengan P dikurangi Q kuadrat. Misalkan kita kalau kerjain ini harus didahulukan dari yang di dalam kurung dulu, yang paling dalam yaitu 5 dioperasikan dengan satu. Artinya 5 itu sebagai P dan satu itu sebagai Q. Bisa dicoba dulu. Yang tentang Jadi dari yang dalam kurung dulu. Dari dalam kurung. Sudah? itu pakai film 167 minus 167. Kita cek bersama di sini. Jadi kan kita selesaikan dengan dalam ya. Ini 2 dioperasikan dengan 3. Dalam kurung 3 dioperasikan dengan 5 dioperasikan dengan satu. Ya, dari dalam. Ya, berarti 2 dioperasikan dengan 3 dioperasikan dengan, ini kan langsung aja 5 dikurangi satu kuadrat berarti satu. Nah, di sini sama dengan 2 dioperasikan dengan 3 dioperasikan dengan 4. Maka di sini 2 dioperasikan dengan 3 dikurangi langsung kuadrat 16. 2 dioperasikan dengan negatif sama dengan 2 dikurangi min 13 kuadrat. 169. Ini 167. Betul. Ya, yang C ya. Bisa ya, ini bisa dipahami ya. Nah,
Nah, oke, selanjutnya. Ya, ini ada operasi perkalian. Kalau ada kurung, dahulukan kurungnya aja. Dahulukan kurungnya ya, walaupun perkalian. Aku baca caranya. Apa? Baca caranya. Caranya, ini saya zoom. Enak. Ini kan kalau perkalian kan perkalian pecahan ya, berarti ini bisa disederhanakan. Ini dapat satu. Kebetulan ini bisa disederhanakan. 16 dibagi 4 itu kan dapat 4 ya, dapat 4. Terus sisa 4 dibagi 4 dapat 1, 41. Nah, udah jadi tinggal 41 dikali setengah atau sama kayak 41 dibagi 2. Ini bisa membaginya 41 dibagi 2. 41 dibagi 2 dapat berapa? Dapat 20, ya kan? Kan 40 dibagi 2 dapat 20. Sisanya 1. 1 dibagi 2, bisa nggak 1 dibagi 2? Hah? Kalau ingat langsung kan 1/2 kan setengah. Kalau misalkan bingung, berarti ini kasih 0 aja gini. Kasih 0, berarti ini kasih koma. 10 dibagi 2, 5. Udah habis kan? Mana? Ada pertanyaan? Iya, jawabannya 20,5. Ya, ditambahin nol belakangnya nggak apa-apa. Karena kan koma ya. Kalau koma ditambahin belakang nolnya nggak masalah. Jadi empatnya dibagi 164-nya dibagi sama 4 dulu, terus ya, baru dikali yang 1/2. Oke. Aman? Aman. Berikutnya. Nah, ini seri angka. 8. Hah? 11, 27, 64. Ini udah kelihatan kalau dari awal. Oh, ini bukan berupa bentuk perkalian, bukan juga berupa bentuk penjumlahan atau pengurangan. Ini kelihatan 1, 8, 27, 64 itu bilangan apa sih? Ah, Apa? 125. Ya, betul. Ini pangkat berapa? 3. Ya, deret pangkat 3 ya. 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, 4 pangkat 3. Jadi selanjutnya 5 pangkat 3. 120. Tidak ada pertanyaan? Berikutnya masih deret angka lagi. Oh, ini berapa kira-kira? 6, 8, 18, 26, 34. 19. 19. Saya nggak tahu. Bebek kenapa? Apa kira-kira berikutnya? Ketemu. 66. Ya. Ini ke sini plus 2, plus 2, ini plus 4, ini plus 8, plus 8. Kalau ini plus 16, berarti di sini juga plus 66. Ada pertanyaan? Oke. Berikutnya. Jumlah 7 suku pertama, deret 4, 14, 24, 34. Kalau kita perhatikan di sini, deretnya deret apa? Jenis deretnya apa? Kalau kaitannya sama jumlah 7 suku, jumlah n suku, suku ke n itu biasanya masuknya ke aritmetika. Ya, betul aritmetika. Tahu dari mana kalau ini aritmetika? Bedanya sama. Bedanya sama. Kalau 4, 14, 14, 24 kan bedanya 10, 10, 10. Nah, itu berarti masuknya ke aritmetika. Kalau jumlah n suku pertama masih nggak rumusnya pakai apa? Jumlah berarti Sn. Ya, Sn, n per 2 dikali 2A
plus N min N 1. B. Coba ini dicoba dulu. Karena UN-nya kan belum diketahui, jadi pakai itu aja paling aman. N-nya, SN-nya 7. Ya, S7. N-nya Hanya 7. 2. 4 tambah. 4 tambah. Apa sih? 1. 6. Kok 6? Kok 6? apanya 6? 8 tambah. Terus 7. 2, 6. 8. 2. 2. 3, 8. Nah, lihat. Cek dulu nih. Jadi S7 sama dengan 7 per 2 dikali 2. A-nya kan ini ya, suku pertama 2 kali 4 ditambah N-nya tadi 7. 7 dikurangi 1, 6 langsung. Berarti 6, B-nya 10. 7 per 2 kali 8 ditambah 60. 7 per 2 kali 68, ini bisa disederhanakan. Dapat 34. Kalikan 7 sama ini. Berarti 8 nyimpan 2. 21, 22, 20. 230. Ada pertanyaan sampai sini? Aman? Ya. Tambah. Ada pertanyaan? Enggak. Selanjutnya. Jika A dan B adalah bilangan yang dibagi 5, manakah dari pernyataan berikut ini yang tidak selalu benar? Boleh pakai permisalan, ya nggak apa-apa. Kalau A dikurangi B, apakah dapat dibagi 5? Tidak selalu benar itu berarti memungkinkan salah ya. Ada kemungkinan dia itu salah. Tidak sih. Apaan sih? Jika itu yang kita Boleh kayak misalnya karena A dan B itulah bilangan yang dibagi 5. Habis dibagi 5 ya bisa misalnya kayak A-nya itu pasti A lebih besar ya kalau yang nomor yang opsi A ini. A dikurangi B misalkan A-nya 10, B-nya 5 gitu kan. Itu hasilnya ketika 10 dikurangi 5 dapat dibagi 5 enggak? Pasti atau enggak? Coba kayak cari bilangan-bilangan kelipatan 5 lah. Kalau bisa dikatakan seperti itu. Karena A dan B itu bisa dibagi 5. Habis itu diuji coba. itu bagian lagi. Dikurang maling. Tahu. Enggak tahu. Ini, oke, coba perhatikan ya. Emang ini harus kita uji coba. Misalkan kita cek yang A ini. A, kita misalin A-nya 10. Kalau ini 10 dikurangi 5, kan dapat 5. 5 Iya. dibagi 5 bisa, pasti bisa dibagi 5. Kita ambil angka yang lebih besar. Misalkan A-nya itu 50, B-nya itu misalkan 40. Ya, 50 dikurangi 40, 10. 10 bisa dibagi 5. 10 bisa dibagi bisa. Nah, jadi untuk yang A, berapapun nilainya, ya pasti dia dapat dibagi 5. Nah, kita bayangin gini, apa namanya kelipatan 5 kan pasti belakangnya kalau enggak 0 ya 5. Dan berapapun itu ketika dikurangi oleh bilangan yang dia juga habis dibagi 5, pasti kan hasilnya juga belakangnya kalau enggak 0 ya 5. Pasti dia juga habis dibagi 5. Jadi jawabannya yang A itu pasti selalu benar. Bisa dipahami kira-kira? Jadi kita sambil membayangkan, bayangin aja angka random yang dia itu kelipatan 5. Nah, uji coba kan di situ. Kayak gitu. Terus kita coba cek yang B. A dikali B. Misalkan A-nya pakai 5 gitu ya. A-nya 5, kemudian dikalikan B-nya 10 gitu. 5 kali 10, 50. 50 itu bisa dibagi 25. Bisa. Nah, coba kita ambil angka random yang lain. Misalkan kayak 15 ya, A-nya 15. 15 dikali B-nya misalkan berapa B-nya? Oh, berapa? 20 gitu ya, misalkan 20. Nah, kalau kita kalikan 15 kali 20, 15 kali 2 kan 3 ya, 30. Tambahin 300 itu bisa dibagi 25? Bisa. Bisa.
Bisa. 25 itu angka cantik ya. Ingat, perhatikan. 25 itu angka cantik. Cantiknya gimana? Kalau 100 pasti 25-nya 4. Jadi jangan bingung nanti kalau 25 itu cepet kalau ngitung ada 25. Berarti kalau misalkan 150, oh 25-nya berarti 6. Kalau 300 berarti 25-nya berapa? Kalau 100 itu 25-nya 4, berarti 300 itu 4 kali 3. Berarti 25-nya ada 12. Bisa dipahami nih? Berarti yang B itu juga pasti ya, jawabannya pasti. Jadi selalu benar. Pasti bisa dibagi 25, berapapun angkanya. Paling kecil kan mungkin 5 kali 5. 5 kali 5 kan 25. 25 dibagi 25 bisa. Kayak gitu. Bisa dipahami yang ini? Atau ada pertanyaan mungkin silakan. Gimana? Atau masih agak-agak bingung? Nggak ada. Oh ya. Terus kita cek yang C. 5. A ditambah B dapat dibagi dengan 10. Kita cek ya. Kalau dibagi 10, pastikan belakangnya harus 0 supaya habis dibagi 10. Misalkan aja A-nya itu 5 ya. Kalau 5 ditambah B-nya itu 10. 15. 15 ini bisa nggak dibagi 10? Habis dibagi 10 nggak? Nggak. Nggak. Berarti udah jelas ini. Ini aja satu kita uji cobakan aja udah salah. Berarti yang jawabannya tidak selalu benar itu yang ini. Jadi, Yang lain seperti itu. Kira-kira bisa dipahami atau yang ini? Ada pertanyaan? Silakan. berarti itu kan bilangan yang pasnya kan 5. Terus mencari kayak, mesti namanya, jawabannya kan yang kayak 4 kurangi B itu bisa dibagi 5 atau enggak. Terus di pembuktiannya dibuktiin dengan dicoba satu dengan 5. Iya, Kelipatan pokoknya 5 atau cuma 5 aja? boleh. Pokoknya kelipatan 5. Kan ini dikatakan A dan B. A dan B di sini dia bilangan yang dibagi 5. Berarti kalau dibagi 5 kan kelipatan 5 boleh pakai paling kecil kan 5 ya. Nah, oh, 10, berarti 15, 20 dan seterusnya nggak apa-apa. Paling mudah kan pakai angka yang paling kecil 5. Jadi ngitungnya juga biar nggak terlalu besar gitu. Tapi harus diujikan kayak gini ya, kita juga pakai logika. Misalkan kalau 5 dengan 5, itu kan misalkan C ya, 5 tambah 5 kan 10. 10 pasti bisa dibagi 10. Coba ujikan dengan bilangannya itu yang belakangnya 0. Karena kan sama-sama bisa dibagi 5. Cuma kan beda jenisnya. Kayak misalkan 15 ditambah 20 gitu kan. Berapa 15 tambah 20 berarti 35. Bisa nggak sih 35 dibagi 10 kayak gitu? Jadi bukan yang sejenis saja. Seperti itu. Ada pertanyaan? ada. Kita lanjutkan. Nih. Jika Z sama dengan 57 pangkat 88 dikurangi 57 pangkat 87 dan A adalah 57 pangkat 87, maka kesimpulannya apa? Mau dicoba dulu? Atau langsung? Selanjutnya 7. Kesimpulannya Gimana? Bisa? enggak. Itu setnya kan berarti Hmm? Bisa disederhanakan itu Z-nya. ya, Coba dulu yuk. yang hanya Ketemu. berarti Z-nya lebih besar daripada juga. Z-nya Apa? besar. Z-nya lebih kecil Z-nya dari lebih kecil daripada A. A. Kita Lebih cek ya. besar. Seberapa kecil? Ayo. Kecil kecil. Z-nya itu tuh satu. Hmm? Yang A-nya kan yang 5787. Ah, coba kita cek ya. Ya. Sama dengan 57 pangkat 88 dikurangi 57 pangkat 87. Ini bisa kita uraikan. Ini 57, yang pangkat paling kecil kan 87. Nih, dalam kurung, ini 57 dikurangi 1. Ini paham nggak? Kalau langsung saya tulis kayak gitu. Ah, Nggak paham ya, kan? Ini 88 kan diperoleh dari 57 pangkat 87 dikali 57 pangkat 1 gitu lah. Jadi di sini. Terus dikeluarkan. Oke, di sini kita sederhanakan ya, berarti 57 pangkat 87 dikali 56. Nah, ini Z-nya. Sedangkan A-nya itu 57 pangkat 87. Kira-kira A sama Z besar mana?
Kalau yang A itu kan hanya 57 pangkat 87 saja. Sedangkan yang Z itu 57 pangkat 87 masih dikalikan dengan 56. Berarti kira-kira Z-nya lebih besar atau Z-nya lebih kecil dari A? Lebih besar. Ya, lebih besar. Karena kan 57 pangkat 87 sebanyak 56. Jadi masih dikalikan lagi. Maka Z-nya lebih besar daripada. Gimana, yuk? Tadi ketemunya berapa Z-nya? Kok bisa kurang dari A? Tadi ketemu berapa? Oh, ada kebingungan mungkin di sini? Aku bingung jelasin. Tapi kalau Oke, di jelasin dengan caraku. oke kayak gini-gini. Dari penguraian ini kira-kira bisa dipahami? Dari yang saya uraikan ini? Hmm, saya atau perlu jelaskan ulang? Enggak, cukup ya ini. Seperti itu ya. Nanti dicek pengerjaannya seperti itu. Kita X berat total P kotak yang masing-masing Q kilogram dan Y sama dengan berat kotak Q kotak yang masing-masing beratnya P kilogram, maka apa kesimpulannya? Begitu. Gimana? Kalau misalnya kita mau ya tinggal dikalikan aja. Kalikan aja. Kan kalau X itu kan P kotak masing-masing beratnya Q kilogram. Berarti totalnya X itu kan P kali Q. P Q. Besi. Nah, sip. Habis itu yang Y beratnya Q kotak, yang masing-masing beratnya itu P kilogram. Berarti kalikan aja Q P. Atau Q P itu pasti kalau dibalik sama aja kayak, kan kita urutkan akhirnya itu. Oh, Akhirnya akan kita urutkan dari abjad yang terdepan. X ini, jadi di situ tadi kan kita ketemu P, P kotaknya sebanyak Q, berarti P Q kilogram. Sedangkan Y-nya itu ada Q kotak sebanyak P kilogram, maka kan jadi Q P gini. Kalau kita tuliskan Q P kilogram, atau kalau kita urutkan dari abjad terdepan, pasti akan menjadi P Q kilogram. Ya, artinya di sini apa? X sama Y. sama dengan Y. Betul. Tadi bingungnya di apa? Hmm. Hmm. Ada pertanyaan mungkin, silakan. Nada. Lanjut, Mbak. Selanjutnya kita masuk himpunan dan peluang. Bacanya belajar. Ketahui ada 3 orang yang menyukai sepak bola dan 3 orang, 3 anak suka bulu tangkis. Jika semua anak minimal menyukai salah satu olahraga tersebut, peluang kita untuk bertemu seseorang yang menyukai sepak bola saja atau bulu tangkis saja. Ingat ya di sini hanya sepak bola saja dan bulu tangkis saja. Atau itu berarti apa? Atau itu irisan. Jadi nanti peluangnya ditambah. Pengerjaannya nanti ditambah peluangnya. Kalau misalkan nanti dan di sini itu masuknya gabungan. Berarti nanti dikali peluang. Tuh, cirinya kalau kita lihat. Kita Gimana? Coba cari dulu yang suka sepak bola saja sama bulu tangkis saja. yang suka tuh coba bawa kan tidak. Ya, Ke, ke, terus jika pengguna minimal salah satu alat tersebut, kita untuk informasi selama aplikasinya untuk karena 50 chat. Oh, ini mulai marah.
Astagfirullah. Apa kira-kira? Yang suka suka bingung dia kerja ini apa Udah ketemu belum yang suka sepak bola aja? Kan ini kan pasti kan minimal punya minimal suka salah satu. Jadi kita misalin aja yang suka keduanya itu X. Biar nanti kelihatan. Kalau udah ketemu yang suka keduanya, nanti dikurangin yang suka itu yang ini. Yang ini tiga ini, kan ini kan masih menyukai sepak bola. Ini dikurangi yang suka keduanya, ini juga dikurangi suka keduanya. Nanti baru masuk ke peluangnya. Karena ini kan ditanyakan yang suka sepak bola saja sama bulu tangkis saja. Bisa dipahami. bulu tangkis itu dua orang ini kita anggap jumlahnya yang sedikit tapi seseorang menyukai satu animal saja atau berbangsa jadi dua empat jadi lima empat satu lima 0,8 kan yang kedua Gimana? Ketemu? jadi itu tulang satu dua tiga dua Heeh. satu dua terus dua dua empat empat lima 0,8 Ya. Oke. Ketemu kan? ya Betul ya. Jadi ini tiga, udah totalin aja kan. Kalau kita mau cari suka keduanya, ini misal X ya. Ini kan dijumlahin aja. Berarti kan tiga tambah tiga dikurangi, yang totalnya lima pelajar. Berarti satu, enam kurangi lima, satu. Ini suka keduanya. Artinya yang suka ini aja, itu kan dua. Terus yang ini juga dua. Peluangnya yaitu dua per lima ditambah dua per lima. Sama dengan empat per lima. Atau kalau kita bagikan berarti 0,2. Sip. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Berikutnya, masih ke himpunan. ya Allah kita sarapan pagi 80 38 ah Ayo, ayo. 38 ada namanya sarapan roti dan nasi goreng lima tidak lima orang tidak sarapan pagi jika banyak peserta didiknya sarapan nasi goreng peserta didiknya apa banyak peserta didiknya sarapan nasi goreng sanza Saja. tiga Ya. tiga tiga delapan delapan berarti kan iya tiga ini nulisnya benar tiga terus terus gimana tiga Ada bayangan nggak? Ini totalnya terus 38 ya. tiga 6 itu delapan ya sarapan. Ini keduanya ya, berarti suka kedua. Terus 5 tidak suka. Di sini, jika banyak peserta yang sarapan nasi goreng dua kali, anggap aja ini kayak 2X gitu nggak apa-apa. Habis itu yang dari ini X-nya. Nah, terus total aja semua. Bisa dipahami? Jangan lupa kalau mau cari nasi goreng atau sarapan ini dikurangi 6, karena 6 ini keduanya. Paham? bentar kan Oke, coba. tiga jumlah dua itu kan banyak banget lagi yang B bukan yang B Oke. ya dong enggak dong berarti ini tuh Nasi goreng aja lo ya. Jangan lupa nanti kalau udah ketemu, dikurangi 6. Dikurangi keduanya. enam tuh orang yang suka nasi roti sama nasi goreng terus banyak besar dari yang sarapan nasi goreng saja berarti 26 kurang 6 20 Ya. Ketemu. Ya, ini jadi tadinya kan gini langsung kayak 2X, min 6.
Ya kan karena ini nasi goreng dua kalinya, ini ditambah dengan X min 6 harus dikurangi keduanya, ditambah 6 ditambah yang tidak sarapan 5 sama dengan 38. Ya, tinggal selesaikan aja ini sama ini habis. Berarti ini 3X min 6 min 5 berarti min 1 sama dengan 38. Ini 3X-nya sama dengan min 1-nya ke kanan jadi plus, berarti 3X ini X-nya 13. X-nya. X-nya sama dengan ya 13. X-nya 13 ketemu, ini berarti 2 kali 13. 26. Terus karena ini nasi goreng saja, berarti tinggal dikurangi 6. Jadi 26 min 6 sama dengan 20. Ada Enam. pertanyaan? Ah, Ingat, pasti harus dikurangi sama keduanya, kedua kesukaan gitu. Baru nanti yang roti sama nasi goreng itu jumlahnya berarti. ada pertanyaan mungkin ini. Berarti yang dikurangin nanti dari dua jumlah yang dua pilihan itu, roti sama nasi goreng itu. Ya, nasi goreng sama Oh, roti. Pasti itu dikurangi keduanya. Kalau kita mau cari saja loh ya, maksudnya itu saja ya. Misalkan kayak kegemaran juga voli kah atau basket, nah itu pasti harus dikurangi keduanya karena keduanya kan irisan. Jadi di dalam yang suka itu ada irisannya, ada yang suka keduanya juga. Masing-masing dikurangi. Ada pertanyaan lagi? ada. Ngantuk. 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 Ini dikit lagi, dikit lagi. Nanti habis ini kita bermain ke pola-pola gambar. Tidak. Tolong. Ayo, selanjutnya nih. Peluang. Udah dilempar 4 kali. Peluang. Ya, pakai ini aja, pakai komplement lebih mudah. Jadi di sini kan dilemparkan 4 kali berturut-turut. Berapakah peluang sekurang-kurangnya sisi angka muncul sekali? Berarti angka nanti paling kecil munculnya satu kali kayak A G G G A G ya apa ya sih? G A G G gitu nggak sekali. Tapi kan itu banyak kan itu kalau kita cari semua. Kita cari aja yang angkanya nggak muncul sama sekali. Gimana? Bisa dipahami? Di sini kan ini sekurang-kurangnya satu ya. Berarti kan paling kecil nanti. Paling kecil angkanya muncul satu kali. Berarti yang tidak mungkin kan pasti tidak ada gambar, tidak ada gambar, tidak ada angka sama sekali, pasti akan gambar semua. Paham yang ini? Gimana? Kalau uang logam itu ruang sampelnya itu kan ada angka sama gambar. Nah, Heeh. kalau kita uraikan 4 kali percobaan itu kan pasti kayak kita satu-satu A, habis itu A G, G A dan seterusnya semua. Ini nanti sebanyak 4 kali apa 4 kali? Empat. Yang ini ruang sampelnya dua ya, ruang sampelnya dua, berarti 2 pangkat 4. Nanti kan sebanyaknya ruang sampel, NS-nya itu adalah 2 pangkat 4, sama dengan 6. Ini banyaknya ada 6. Karena kan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kalau kita mau mencari banyaknya ruang sampel. Ini bisa dipahami ada gambaran? Jadi ya ini, dari kalimat ini, kurangnya sisi angka muncul sekali. Berarti nanti angka itu pasti munculnya satu kali aja, paling sedikit loh ya. Artinya kan angka bisa muncul 2 kali, bisa muncul 3 kali, bisa muncul 4 kali. Maksimal. Aku ada satu angka. Ya, sekurang-kurangnya sekali. Berarti angkanya paling kecil munculnya satu aja. Bisa satu paling kecil, nanti ada 2, ada 3, dan paling banyak 4. Angka semua. Bisa dipahami dulu yang ini dari pertanyaannya? Atau masih bingung? 16. Sekurang-kurangnya 15. 16. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi ini yang jawabannya 15/16. Ya, betul. Betul, betul. Sip, sip. Ya. Gimana itu tadi? Kurangin lah. Ya, Gak paling tahu enak kan kita. penjelasan apa yang aku tulis. Betul ya, jadi kita cari aja peluang yang angkanya nggak muncul sama sekali. Ya, misalkan PG gitu ya, muncul gambar. Berarti kan pasti dia cuma satu, 1/16. Karena kan gambarnya, gambar, 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 gambar. Jadi 1/16. Terus habis itu cari komplemennya. Ya, komplemennya berarti tinggal satu dikurangi 1/16. Jadi 16 kurangi 1/16, 15/16. Gitu. Ada pertanyaan?
Aman ya. Tidak ada pertanyaan ini. Tidak, tidak. Nah, kita sudah masuk ke pola. Ya Tuhan. Kevin dan tiga, empat, lima, enam, tujuh. Eh, sama sama ya. Mana? Sama yang tengah. Beda dong. Apa? Oke, Bingung. ini Ini tuh itu, apa? itu satu ini nambah satu lagi, ini nambah satu lagi. Ini kan dua, nambah dua, ini nambah dua lagi. Ini tiga, ini kan nambah tiga. Berarti nanti di sini juga nambah tiga. Nah, berarti Jadi apa? Lihat polanya juga. Gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang. Habis itu apa? Lanjutannya berarti. Berarti totalnya kayak jadinya ada 9. Kan 3, terus jadi 6, terus tambah 3 lagi jadi 9. Mana? dua, tiga, terus ke yang pusing banget tumput deh. Tiga, tiga. Yang A? Ya, betul yang A. Ada 9 ya. Jadi ini, ini. Ya, betul. Ada pertanyaan ini? Nggak ada. Hmm, Berikutnya. Nih, Wah, yang mungkin ini yang kalau satu, satu tiga kayaknya nggak mungkin di satu tiga. yang mana? Satu, satu Satu, tiga dua, sudah tiga. mungkin ya. Satu nggak mungkin ketemu tiga. Karena bentuknya sama. Ya, pasti nanti akan dipasangkan dengan 2, 4, atau 5. Gitu. Kalau 2 sama 4 itu juga hampir sama. Sama 5 juga hampir sama sih. 3, 4, 5 misalnya. Atau 1, 2, 3. Satu nggak mungkin sama 3. Berarti yang C sama D itu juga nggak mungkin gitu. Satu sama tiga. Karena kan Persegi. sama ya itu. Dan opsi satunya untuk melengkapi itu tidak memenuhi gitu. Karena bentuknya menjorok ke dalam. Persegi kan kosong ya. Kok kenapa sudutnya gini? Jadi Tolong bolak-balik. gimana sudutnya? Ya. Ini misalkan kayak diberdiriin gini. Gini ya. Gini. Nomor satu ini misalkan. Mau dipasangin sama mana? Sama dua deh. Dua ini kebetulan tegak lurus ya ini. Coba di sini. Ini cocok ini. Oh, ini gini-gini. Cocok ini. Kurang satu. Mana yang cocok ini kira-kira? Ini satu, ini dua. Terus ini apa? Jadi yang empat. Empat. Yang empat ini. Satu, dua, empat. Dua. Karena kan satu, dua, di sini tiga ya. Satu, dua, tiga ini nggak mungkin. Karena tiga kan seperti itu. Berarti yang paling mungkin satu, dua, empat. Ya. Mana? Ada pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan. Ada. Belum ada. Jadi nanti dicoba ya. Kayak lihat dulu ini kemungkinan yang berpasangan mana, yang nggak mungkin yang mana gitu. Berikutnya. Carilah gambar yang tepat untuk mengisi posisi 4 menggunakan logika gambar satu 2.
Kalau kita lihat di situ ada yang berubah. Objek besarnya tambah panjang, ya kan, tambah besar. Kemudian ada tambahan objek lagi di tengah yang menyerupai objek yang atas sendiri itu, tapi warnanya berubah. Jadi kemungkinan nanti juga warnanya berubah. Yang nambah itu kan lingkaran. Yang apa kira-kira? Yang C, berarti yang nambah Yang segini ya, kan ini limanya. kan tambah besar ya, ininya tambah besar. Kemudian ini karena objeknya ini ya turun ke sini, jadi kemungkinan ini turun ke sini dan menjadi gelap. Nah, yang paling mungkin kan yang ini. Nah, berarti jawabannya yang jadi pahami ini. Bisa. Oke, lanjut. Cara pasangan gambar dua ini saya lebih fokus. Nah, oh, nah, Yang mana? yang Lihat, ini posisinya jadi di sini. Terus dia ditambahi pasangan gelap. Jadi nanti jadinya pindah ke bawah, punya pasangan juga. Terus yang atas gelap. mana yang Jadi yang C? mana? Ya, betul yang konsisten ya di sini bentuknya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Lanjut. Nah, ini menyenangkan sekali nih. Hah, dengan gambar yang punya ciri. Oh, beda. Hah, Apa jawabannya? Yang paling beda. Biasa kayak jumlahnya gitu. Seperti biasanya. punya ciri atau kalau berbeda. Hmm, apa sih? Ini Jun. Gimana? Nggak tahu. Yang A mungkin Yang A ini totalnya berapa? Satu, dua, tiga. tiga. Satu, dua, Oh, tiga. berarti yang C. Satu, dua, tiga, empat. Ya, ini udah kelihatan ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima ya. Yang C. Jadi walaupun gabung tetap dihitung per garisnya ya. Oh, oke. Berikutnya. Kukira tuh bentuk polanya. Oh, enggak. Ini biasanya tuh kayak Bentuk banyaknya. Biasanya kalau kita menghitung pola berbeda, itu kita lihat jumlahnya. Jumlahnya yang berbeda, jenisnya yang berbeda, polanya yang berbeda. Ya, bisa jadi pola. Tapi kalau ini kan kayak banyaknya itu kan sama ya. Bentuknya sama gitu. Kita hitung jumlahnya aja. Sejenis enggak? Tuh. Ini apa lagi nih? beda. Apa? Itu ya agak buruk ya, buram Berarti ini juga ikut yang atasnya jumlahnya. jumlahnya. Apa garisnya? Enggak, enggak.
Garisnya kalau kita lihat sama kok semua titiknya, titik-titiknya. Coba tuh. Apa berarti yang beda? Kira-kira. Yang, Oke. Apa masa? sih? Apa sih titiknya? Ini kita lihat. Ini satu, dua, tiga, empat, lima. Lima. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oh, ini ganjil ini kan. Lima, tujuh ganjil. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, ini pasti yang beda. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Udah. Ini yang beda. Gitu. Ada pertanyaan? Iya ya. Yang tengah nggak dihitung, Mas? Yang apanya? Yang tengah. Di tengah ikut titik nggak? Kalau Dia kamu mau hitung tetap kelihatan beda nantinya. Karena kan kalau ditambahin titik tengah, misalkan yang A kan jadinya 6, terus yang B 6 jadi 8 kan jadi genap, 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 terus yang E ganjil jadinya. Nggak apa-apa, mau sama, dihitung sama. sama aja. Ya, sama aja. Oh, Ada pertanyaan lagi? nggak ada. Kita lanjutkan. Ini apa sih? Nih, ya kayak gini ya. Biasanya bisa ke sisinya, bisa ke titik sudutnya. Titik. Karena sama Titik yang mana, Kak? titik sudut. Titik sudut itu kan, Oh, nah, titik sudut. Boleh hitung titik sudutnya, boleh hitung sisinya juga boleh. yang eh, Yang E, ya kelihatan sih kalau yang E itu kayak ganjil ya. Karena A, B, C kan 4 ya. Tapi yang D juga genap. Yang paling beda yang E. Teman-teman, nih, apa yang beda? E, berapa jadinya? Ini satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tiga sama nih. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Berarti yang mana? yang yang D. Berikutnya, tentukan bayangan air. Gimana? Bayangan, kayak Oh, mirrornya. yang D. Ya, yang D. Posisinya akan terbalik. Berikutnya, Daerah sama sana lebih sering. Ah, oh, dan oh yang tengah hilang. ini kalau kita lihat kan kayak petirnya geser ya, petirnya sama apa itu hitam-hitam. Ya, laba-laba. Laba ya, laba-labanya. Laba-labanya geser. Kalau petirnya geser ke kiri, laba-labanya geser ke kanan. Oh, berarti yang B. B ya, betul. Yang B, petirnya ini di sini geser ke sini, habis itu di sini geser ke sini, habis dari sini geser ke sini. Berarti ada di sini. Terus yang ini laba-labanya ini geser satu-satu. Ini di sini, dan di sini. Geser. Oke. Selanjutnya, udah terakhir ini.
Ini juga Hmm, geser posisi. Geser berarti Gesernya ke kiri. yang C. Oke. Oke, kita cek dulu. Ini kebetulan setelah putih jadi hitam ya di sini. Di sini jadi hitam ya. Terus gesernya pas di sini putih. Nah, gesernya ini gini gini. Ini hitam, ini hitam. Ini hitam loh. Ini hitam, ini hitam. Karena ini Hmm. hitam. Yang Di sini segitiga enggak jadi segitiganya kan geser ya segitiga. Segi empatnya kan geser. Yang segi yang empat. yang bukan nempel. Itu kan Um, ini kayaknya nggak geser deh. Ini posisinya emang di sini nih. Emang di sini ah, karena kan ketemu gelap ya. Ketemu gelap jadinya kelihatan. Ini titiknya ini. Nah, ini yang jadi itu ya perdebatan antara B sama C. Posisinya sama. Nah, kita kan belum tahu ya di sini ada kotak atau tidak. Di sini kan putih ya ini. Ini putih. Ini putih. mm, Ini terus putih. yang di atas itu kan juga Nah, yang ini hitam. juga gelap. Itu tiba ada gelapnya. Di sebelumnya nggak ada. Nah, di sini gelap. Oh, gini. Ini gelapnya tuh kayak kayak geser ini deh. Ini geser deh ini. Ini Iya geser ke yang sini. ah, Oh, ke sini dulu, ke sini dulu. Ke sini dulu ya, ke sini. Habis itu geser lagi ke sini. Ya, ya, iya, ya. Di sini kan awalnya, terus habis itu geser di sini. Artinya terus geser di sini. Ya udah benar, geser di sini. Ketutup. Terus mana lagi yang geser? Putih ini geser ya, kayak putih kecil ini. Ini yang jadi pertanyaan nih, putih kecil. Apakah dia akan bergeser juga? aku mikirnya itu kan takut lagi. Ya ini karena yang ini ya. Kemungkinan karena di sini putih, ini juga putih, dan Ini ini juga juga putih. putih jadi hitam Oke, oke. Ya, ya, bisa sih. Cuma kita atas. logisnya ini putih ini sebenarnya ada gak sih putih ini? Karena gak kelihatan juga di sini. Iya. Ya udah deh nggak apa-apa. Ini jawabannya antara ini ya, antara C atau B gitu ya. Mm. Ini antara ini. Oke. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada Ini kira-kira sulitnya di apanya? Ketika apanya? pola. Pola. Polanya hitam putih. Polanya tidak terduga. Udah dibanyakin latihan pola gini aja ya. Pola-pola. Ini geser. Iya. Hmm, geser. Terus mungkin bentuknya yang berubah dan lain sebagainya. Tadi itu. Ini dicoba di Toskanya juga ya. Iya.